Baik, kembali bersama kami, elektabilitas Partai Perindo terus mengalami kenaikan. Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Perindo menembus angka 4,5%, melampaui sejumlah partai politik di parlemen saat ini. Elektabilitas Perindo melesat jelang Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022, Perindo mampu menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Berdasarkan survei pada bulan Juni 2022, Perindo baru meraih 3,3%. Namun dalam waktu singkat, Perindo mampu melesat mengungguli dua partai politik senior, yakni Nasdem, PAN, dan P3. Pada survei yang digelar pada Oktober 2022 ini, elektabilitas Perindo meningkat menjadi 4,5%. Disusul Partai Amanat Nasional atau PAN dengan elektabilitas sebesar 3,1%. Dan yang terakhir, P3 dengan elektabilitas sebesar 1,7%. Tidak hanya Litbang Kompas, pada survei Indonesia Political Opinion atau IPO, Partai Perindo berhasil masuk ambang batas dengan elektabilitas 4,7%. IPO memprediksi Perindo lolos ke Senayan pada pemilu legislatif 2024. Ya, tidak hanya hasil survei yang mencatatkan tren positif dengan raihan lebih dari 4%, Partai Perindo juga memiliki tokoh nasional yang kerap membuka ruang komunikasi dengan tokoh politik lainnya. Lalu ada apa di balik pertemuan Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dengan Ganjar Pranowo? Sudah bergabung bersama kami, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Kang Ferry Kurnia, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno. Selamat sore Kang Ferry, Mas Adi, apa kabar? Selamat sore, Mas. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sore, Juno. Oke. Baik, saya ke Mas Adi dulu ya, Kang Ferry ya, sebentar ya. Mas Adi, ini surveinya lagi-lagi ya. Kita belum menyentuh nanti pertemuan yang tadi TGB dan juga Pak Ganjar. Kalau Anda lihat tren positif yang terus dicatatkan Perindo, bagaimana Anda melihat ini, Mas Adi? Saya kira ada dua hal ya. Pertama, survei itu adalah alat bantu politik di mana bisa merekam apa yang kemudian direspon oleh publik. Kalau kita melihat aksentuasi dan akselerasi politik yang dilakukan oleh teman-teman Perindo misalnya, ini kan kerja politiknya agak masif dan lama ya. Misalnya ada ambulan gitu, ada gerobak keliling yang membantu UMKM, ada kemudian misalnya bakti sosial dan seterusnya. Itu adalah kerja-kerja politik yang saya kira bukan musiman tapi konsisten dilakukan oleh teman-teman Perindo. Sepertinya teman-teman Perindo itu membaca angka-angka statistik dari pemilu sebelumnya, 2019 lah. Perindo itu kan mendapatkan suara relatif cukup signifikan, 2,9%. Yang saya selalu mengatakan satu kaki Perindo itu sebenarnya ada di Senayan. Tinggal satu langkah lagi lah, di 2024 dua kaki Perindo ini ada di Senayan. Itu yang pertama ya. Jadi publik kalau mendapatkan respon positif terkait dengan kinerja Perindo itu adalah konsekuensi apa yang sudah dilakukan oleh Perindo dan itu nyata Mas ya. Berarti dengan kata lain ya Mas Adi bahwa konsistensi ini membuahkan hasil ya? Iya, saya kira itu soal konsistensi. Yang kedua tentu ini menjadi angin surga bagi Perindo untuk terus menggenjot mesin politiknya. Karena pemilu kita tinggal 2 tahun lagi, kan tantangannya adalah apakah stamina politik yang akan terus dilakukan oleh teman-teman Perindo ini tetap konsisten, dia datar atau dia terus menanjak ke depan. Baik, gitu. Berarti kini kita bicara kalau bahasa mungkin endurance ya, stamina tadi ya, karena ini akan lama seperti itu prosesnya ya. Betul, karena 2 tahun lagi itu bukan waktu yang cukup singkat ya, tapi membutuhkan satu kesabaran cukup luar biasa. Apalagi kan harus bersaing dengan partai-partai senior yang tentunya juga sudah memanaskan mesin politiknya. Disinilah sebenarnya Perindo itu sedang diuji betul. Ada kabar baik, ada elektabilitas yang cukup tinggi, tinggal bagaimana merawat stamina politiknya ini terus. Saya ke rasanya memang Perindo layak baik, Mas Adi. Saya ke Kang Ferry. Ini banyak tadi respon positif seperti itu ya, bahwa ada konsistensi yang ditunjukkan terus Partai Perindo dan akhirnya ada hasil seperti itu yang kita bisa lihat dari tren bagaimana hasil survei. Tapi di satu sisi PR kita juga Kang Ferry adalah endurance karena ini waktunya harus berjangka dan tidak singkat. Bagaimana Anda melihat tren positif yang terus diraih Perindo akhir-akhir ini?
Iya, terima kasih Mas. Jadi memang betul bahwa ini satu catatan penting dan berharga buat kita, dan ini satu pelajaran lah yang harus kita betul-betul lihat sebagai bagian dari upaya untuk kita berjuang ke depannya, kan seperti itu. Jadi dari sisi konsistensi gerakan dengan politik kesejahteraan kita yang memang kita terus-menerus melakukan upaya-upaya secara masif dari mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dari sisi ketokohan yang terus dibangun, ketua umum kita terus luar biasa membangun jaringan-jaringan dengan berbagai tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh yang sudah ada betul-betul melakukan pola-pola gerakan yang memang ada terkait dengan soal narasi-narasi dan isu yang memang muncul, konvensi rakyat, akademi perindo dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana konsistensi gerakan dengan gerakan-gerakan sosial kepada masyarakat yang real, seperti misalnya gerobak perindo, bakti sosial, ambulans, dan lain sebagainya. Nah ini saya pikir menjadi poin yang penting, di samping juga ini kerja-kerja kolegial dari teman-teman kepartean dari pusat, wilayah, daerah, sampai tingkat ranting. Jadi ini kerja kolegial semua, walaupun kita sedang mempersiapkan aktivitas proses verifikasi partai, tapi teman-teman melakukan upaya-upaya yang cukup masif. Nah ini menjadi bagian penting dalam aktivitas yang kita lakukan, yang mudah-mudahan dengan bacaan tren yang sekarang terus positif, menanjak 4,5, kemarin 3,3, 4,5, mudah-mudahan kedepannya akan terus menanjak, dan catatannya ya tadi, kita harus betul-betul memaintenance ini, menjaga ini, dan merawat ini, supaya nanti pas ketika kita melakukan proses elektoralnya tidak problem bagi kita seperti itu. Baik, Ayah, ada yang bilang hard work paid off ya, dan ini mungkin mulai bisa dinikmati Perindo seperti itu. Saya ke Mas Adi, kalau kita lihat Perindo beberapa kali tokohnya bertemu dengan tokoh-tokoh nasional. Yang terbaru, kita bagaimana melihat TGB bertemu Pak Ganjar. Kalau dari kacamata Anda sebagai pengamat politik, ini maknanya adakah sesuatu di sini atau memang hanya casual meeting sebenarnya? Ya, multitafsir sebenarnya. Multitafsir, oke. Saya memaknanya ini sebagai silaturahmi politik plus-plus ya. Satu sisi memang ingin mendekatkan diri dengan Ganjar, mungkin dalam tanda kutip, karena Ganjar dianggap sebagai tokoh yang kemudian memiliki irisan pemikiran yang sama dengan Perindo, terutama Islam moderat, Islam wasatiyah, yang memang sangat anti dengan isu-isu radikalisme itu. Dalam konteks itulah kemudian silaturahmi ini terbangun. TGB kita tahu adalah seorang tokoh intelektual agamawan yang cukup disegani dan memang cukup expert di bidang keagamaan. Ganjar bagi teman-teman misalnya termasuk TGB adalah sosok yang layak untuk diajak diskusi, karena Ganjar dinilai sebagai salah satu kandidat yang kemudian sangat layak untuk diusung di 2024. Dalam konteks itulah pertemuan itu bisa dimaknai ya. Yang kedua tentu saja ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks politik elektoral di 2024. Apapun judulnya, Ganjar ini adalah salah satu sosok yang menjadi komoditas politik yang selalu dikaitkan dengan Pilpres 2024. Sangat mungkin dapat tiket Pilpres dan punya elektabilitas tinggi. Makanya setelah pertemuan itu kan ada kalimat bersama. Kalau ada sesuatu yang saling menguntungkan antara Perindo dengan Ganjar, ya sangat mungkin kerjasama politik di 2024 itu akan terjalin. Yang jelas Perindo sedang membangun komunikasi politik dengan berbagai tokoh yang cukup potensial bisa maju. Ganjar mungkin hanya jadi salah satu yang diajak ketemu, tapi ke depan sangat mungkin juga Perindo akan bertemu dengan tokoh-tokoh yang lainnya itu. Yang potensial tentu saja bisa diusung, karena bagi Perindo sekalipun saat ini tidak lolos ke Senayan, tapi suara 2,9% 2019 yang lalu, per hari ini misalnya 4,5%, itu tentu adalah tabungan politik yang cukup luar biasa, yang siapapun nantinya akan maju di Pilpres sangat membutuhkan Perindo sebagai variabel penting untuk memantapkan pertarungan di 2024 itu. Oke, jadi secara hitung-hitungan memang Perindo ini, kalau kita bilang Ganjar tadi tokoh yang memang saat ini seksi ya, dalam tanda kutip untuk berbagai pihak, Perindo pun parpol yang memang saat ini menanjak dan juga sangat seksi untuk beberapa tokoh ya, Kang Mas Adi ya. Ya cukup seksi, apalagi misalnya di tengah elektabilitas Perindo yang 4,5% ya. Perindo saya kira cukup confident bicara dengan sejumlah tokoh penting yang dinilai punya potensi maju itu. Artinya apa? 4,5% ini jumlah yang menurut saya cukup signifikan, setara dengan 9 sampai 10 juta penduduk rakyat Indonesia. Dalam demokrasi elektoral, one man one vote, sekecil apapun itu suara menjadi penting. Kan ini yang sebenarnya bisa dimaknai dalam pertemuan Mas Adi TGB dengan Ganjar Pranowo. Saya langsung ke Kang Ferry. Tadi pertemuan TGB dan Ganjar ini, kalau dari Perindo sendiri, apa maknanya?
Ya, saya pikir tadi sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi penting bagi kami di Partai Perindo adalah yang pertama adalah ini bagian dari silaturahmi kami membangun komunikasi politik yang terbuka kepada siapapun. Dalam hal ini Tuan Guru Bajang tentunya yang punya satu kompetensi yang luar biasa dengan mengusung moderasi beragamanya, dan saya pikir pertemuan dengan Mas Ganjar ini juga sangat relevan sekali. Ini dua tokoh yang luar biasa, saya pikir yang bisa jadi akan menghasilkan satu hal-hal yang sangat penting di dalam aktivitas proses membangun keumatan ke depan seperti itu. Itu menjadi poin yang penting. Di samping itu juga tentunya kita terus menjalin komunikasi, karena dalam konteks pencapresan tentunya kita belum memutuskan segala sesuatunya, kita masih terus melakukan komunikasi politik, tapi yang pasti pertemuan Mas Ganjar dengan Tuan Guru ini menjadi pertemuan yang saya pikir sangat penting, dua tokoh yang luar biasa yang perlu terus diupayakan, bahkan kita akan tentunya bertemu dengan berbagai tokoh-tokoh lain yang saya pikir penting untuk memberikan satu kontribusi baik itu buat kebangsaan, keumatan, keindonesiaan. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Jadi dalam waktu ke depan mungkin akan ada pertemuan dengan beberapa tokoh lain ya, Kang Ferry ya? Ya. Baik, saya kembali ke Mas Adi. Ketika kita melihat TGB dan Ganjar, ini bicara ketokohan dan juga pengalaman keduanya juga luar biasa. Sama-sama pernah memimpin seperti itu di daerah. Anda melihat apakah ini juga sebenarnya prospeknya bisa lah seperti untuk ke depannya, kalau dari kacamata Adi Prayitno? Ya saya kira sangat mungkin. Kalau mau dibelah sebenarnya dua hal. Pertemuan TGB dengan Ganjar itu, pertama tentu politik kebangsaan ya. Makanya dibicarakan tentang bagaimana membangun narasi Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang moderat, dan Islam yang tidak nakut-nakuti. Itu yang disebut dengan Islam wasatiyah. Itu cukup melekat pada TGB selama ini sebagai ulama yang saya cukup pesohor. Ketemu dengan Ganjar Pranowo, sosok politisi yang cukup konsisten dengan isu-isu pluralisme ya. Dengan isu-isu yang selama ini memang cukup lekat bagaimana memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terkait dengan kelompok minoritas. Di samping misalnya Ganjar ini adalah bursa ya, panas gitu yang kemudian masuk dalam spotlight pembicaraan soal pilpres. Itu kan yang saya sebut sebagai politik kebangsaan. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata bahwa sangat mungkin di antara pertemuan antara TGB dengan Ganjar Pranowo itu bicara tentang kepentingan politik elektoral. Karena apapun judulnya gitu ya, Perindo punya kepentingan sebagai sebuah partai politik bisa mengusung seorang kandidat calon presiden yang sangat mungkin bisa memenangkan pertarungan politik. Per hari ini, sejak tahun lalu misalnya, Ganjar itu merajai survei. Dari survei manapun, pasti Ganjar itu paling tertinggi ya. Kemudian disusul Prabowo dan Anies Baswedan. Variabel ini juga bisa menjelaskan betapa pertemuan yang dilakukan oleh TGB itu dilakukan di Semarang. Ini kan mutual understanding, mutual interesting. Kalau ada kesepahaman, kalau ada kepentingan politik yang bisa diduetkan, kenapa tidak bisa jalan bareng di 2024? Kan sesederhana itu saja sebenarnya politik kita itu, Mas. Kang Ferry, bahwa ada tadi mutual benefit lah ya, seperti mutual understanding, bahwa sebenarnya sangat mungkin untuk kedepannya ya mungkin TGB, Ganjar. Dari Perindo sendiri melihat tadi analisa dan kemungkinan ke depan, tidak menutup mata dong untuk hal ini? Ya, dalam politik itu kan segala kemungkinannya bisa terjadi, Mas Juno. Jadi terus kita membangun komunikasi politik dengan berbagai pihak, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana Mas Ganjar dengan Tuan Guru yang saya pikir dari sisi pengalaman, dari sisi aktivitas sebelumnya itu sudah sering bertemu dalam berbagai forum. Bahkan Tuan Guru yang sekarang bergabung dengan kami menjadi Ketua Harian Nasional itu betul-betul ingin memberikan satu warna yang luar biasa bagi Partai Perindo ini. Saya pikir menjadi penting dan bisa jadi nanti akan muncul dengan tokoh-tokoh yang lain yang terus kita melakukan aktivitas komunikasi politik. Tapi yang pasti dalam politik elektoral yang kita bangun sekarang ya, saya pikir figur-figur alternatif itu penting untuk kita coba lihat. Di samping figur-figur yang sudah sekarang menjadi mainstream kan seperti itu. Ini menjadi poin penting juga. Dan banyak tokoh-tokoh di Partai Perindo yang saya pikir layak
selain Tuan Guru, Ketua Umum kami, dan beberapa tokoh yang lainnya, saya pikir menjadi hal yang perlu kita coba lihat sebagai bagian penting dalam proses yang nanti akan kita upayakan di tahun elektoral seperti ini, Mas Vito. Kang Ferry, tapi kalau kita bicara mengenai soul-nya sendiri, Perindo ini memang akan sangat cocok dengan tipikal yang seperti apa? Saya pikir kalau Perindo itu kan tentunya sesuai dengan dengan visi misi dan gerak langkah dan juga politik yang memang ada di Partai Perindo itu sendiri. Politik kesejahteraan yang kami usung, terus bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari sisi ekonominya, itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Dan saya yakin tokoh-tokoh kita sangat luar biasa, termasuk di dalam hal ini yang memang secara mainstream melalui survei-survei yang memang sekarang kita lakukan atau dapat kita lihat secara keseluruhan. Jadi ini menjadi poin yang harus juga kita baca secara keseluruhan, secara komprehensif, supaya nantinya dalam kita memutuskan yang kita usung, ini betul-betul menjadi poin yang penting juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita juga ingin memunculkan calon-calon alternatif yang saya pikir juga harus disodorkan kepada masyarakat sebagai bagian penting di tahun elektoral ini sendiri. Itu yang harus kita coba upayakan ke depan. Nanti kita elaborasi lagi di segmen berikutnya, Mas Adi, Kang Ferry, kita jeda dulu. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.